Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan masih berbincang-bincang bersama kami di sini Pratama Persada, pakar keamanan siber, Tama S. Langkun, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, dan juga sudah bergabung, yaitu adalah Komisioner KPU RI, Idam Holik. Selamat malam, Mas Idam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, terima Selamat kasih. malam, Mas Pratama, Pak. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kita sudah bincang panjang lebar tadi mengenai kebocoran data KPU ini, pemilih tetap punya ya. Nah, bisa dikonfirmasi lagi Mas Idam, apakah memang benar ini adalah hasil kerja dari hacker yang kemudian membobol server dari KPU RI? Ya, kami ingin meralat judul dulu ini. Ini kan baru dugaan, Mas. Tapi judulnya KPU dibobol, data pemilu bocor. Ini baru dugaan. Ya, harusnya pakai tanda tanya atau kata dugaan ya, seperti itu. Karena penting juga pemirsa itu mendapatkan informasi yang clear terhadap satu peristiwa. Dan saat ini KPU melalui gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan ini dan sebagaimana hal ini telah dikemukakan oleh Ketua KPU Republik Indonesia. Baik, sebab tadi kalau informasi dari Mas Pratama Persada bahwa ini memang data adalah data yang di breach dari servernya KPU begitu. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh beliau, ya tentunya menjadi penting bagi kami juga untuk menyampaikan beberapa informasi yang harus diketahui oleh publik. Ya, di setiap pemilu, di setiap kali pilkada itu ada yang namanya DPT. Ya, dan kalau kita bicara undang-undang maupun peraturan KPU tentang DPT ini, salinan DPT ini diserahkan kepada Bawaslu di berbagai tingkatan, kepada peserta pemilu di berbagai tingkatan. Itulah kenapa pentingnya KPU harus melakukan penyelidikan lebih dalam terkait informasi yang beredar luas di media. Dan yang jelas semua sistem informasi yang digunakan oleh KPU dari sisi legal framework-nya itu bersifat alat bantu. Termasuk ke depan KPU juga akan menggunakan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Itu pun posisinya sebagai alat bantu. Sejauh ini seperti apa sebenarnya arsitektur pengamanan untuk siber atau di servernya KPU? Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU itu senantiasa melakukan monitoring dan juga terus memperbaiki software keamanan ataupun ya hal-hal yang berkaitan dengan cyber security itu senantiasa dimonitoring dan diperbaiki terus oleh Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU, dan memang betul banyak sekali serangan-serangan terhadap sistem informasi yang digunakan oleh KPU. Selama ini alhamdulillah serangan-serangan tersebut dapat ditangkal ataupun terproteksi. Nah, berkaitan dengan kasus yang sedang beredar luas pada masyarakat Indonesia hari ini, KPU sedang mendalami. Baik, begini, kenapa saya bertanya seperti itu juga? Karena kalau kita lihat dari tahun 2009 ya, pernah juga Sekjen KPU waktu itu untuk meminta bantu untuk pengamanan, tapi udah H-5 baru minta bantu untuk pengamanan data KPU. 2014, 2019 juga berkali-kali pernah dipanggil juga saat insiden karena usulan arsitektur pengamanan sebelum insiden waktu itu harus diperkuat seperti itu. Nah, sejauh ini seberapa kuat sekarang arsitektur pengamanan dari KPU sendiri untuk mengantisipasi jika kemudian data-data ini akan disalahgunakan dengan orang? Ya, kalau bicara tentang kerentanan sebuah sistem, ya, kita tahu semuanya di era dunia digital hari ini potensi serangan itu tiap hari itu pasti ada. Dan saya mendapatkan informasi dari Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU, setiap hari itu ada puluhan bahkan ratusan serangan terhadap sistem informasi KPU. Ya, dan itu selama ini pun terproteksi. Dan kalau hari ini misalkan ada kejadian seperti ini, kami perlu dalami lebih lanjut karena memang yang namanya data pemilih itu salinannya sudah diserahkan kepada peserta pemilu ataupun kepada Bawaslu. Dan berkaitan dengan cara kerja Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU ini menggunakan sistem standar keamanan siber ya yang digunakan oleh negara, karena memang dalam gugus tugas tersebut itu adalah representasi dari lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas terhadap keamanan siber di Indonesia.
Baik, mengenai data yang kemudian di-share, tadi kita juga sempat berbincang-bincang. Oke, Mas Pratama, mungkin ada temuan Anda mengenai data yang kemudian Anda katakan tadi, ini adalah data KPU RI yang diambil memang betul-betul dari server. Seperti apa ciri-cirinya mungkin boleh Ya, dijabarkan dari temuan Anda? apa namanya? Saya bilang bahwa data ini wali datanya adalah KPU, ya. Artinya dari kode field yang ada, kode TPS, kode kelurahan, kemudian NIK KK gitu, saya bisa memastikan bahwa ini adalah data KPU. Tetapi ini apa namanya diambil dari mana? Itu yang memang butuh, kalau saya bilang dipastikan dengan melakukan digital forensik begitu. Nah, waktu digital forensik itu berapa lama? Ya, harusnya secepat-cepatnya untuk memastikan bahwa data ini diambil dari KPU benar atau dari tempat lain. Nah, saya nggak tahu tuh apa namanya di KPU siapa lagi gitu yang nyimpen data DPT dengan format yang sangat lengkap, dengan nick yang tidak dimasking, tidak dibintang-bintang gitu, dengan kakak yang tidak dibintang-bintang gitu. Nah, kalau ada stakeholder lain yang memiliki data tersebut, berarti ada kemungkinan lain juga data ini diambil dari server tersebut, gitu, ya kan? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Idam, memang data itu di-share ke stakeholder pemilu, ke partai politik, kemudian ke Bawaslu dan ke stakeholder lainnya. Tetapi itu adalah data yang sudah dimasking, tidak lengkap nick-nya, tidak lengkap nomor KK-nya begitu. Nah, data yang diberikan ini, sampel data 500.000 sampel data ini gitu, itu adalah data yang sangat-sangat lengkap sekali, sampai ke titik komanya itu ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan verifikasi, kami melakukan verifikasi ke sistemnya KPU juga begitu, ada beberapa yang menarik gitu. Misalkan kita temukan ada sebentar cek, ada orang yang terdaftar di TPS 046 di KBRI Singapura gitu, inisialnya L gitu, dengan nomor NIK sekian-sekian 3172 sekian-sekian begitu. Dan ada misalkan di TPS 005 KBRI Abu Dhabi dengan inisial M gitu, nicknya di bintang semuanya gitu, tapi TPS di 005 Abu Dhabi. Ini kan sebenarnya gampang untuk dilakukan pengecekan. Apakah nama ini ada di TPS tersebut gitu? Apa namanya? Apakah nama ini valid TPS tersebut? Gitu. Kalau memang tidak ada di TPS tersebut nama ini, ya bisa jadi ini bukan data DPT 2024, gitu Pak Idam ya. Tetapi kalau ternyata dicek bahwa orang ini dengan nick ini terdaftar di TPS ini di DPT 2024, berarti ini adalah data DPT 2024 begitu. Nah, hal-hal ini, hal-hal simpel seperti ini yang menurut saya nanti tim auditnya yang membantu KPU itu bisa mengerti gitu. Jadi bukan hanya mencari misalkan ini celahnya dari mana sih gitu, menggunakan malware apa sih gitu, yang nyerang siapa sih, Jimbo ini siapa sih gitu, apa sih yang diserang, nggak hanya seperti itu gitu. Tapi kita perlu mendapatkan pencerahan gitu bahwa benar nggak sih ini data DPT 2024. Karena apa? Data yang ada itu hampir sama jumlahnya dengan data DPT 2024. Ada 252 juta data yang ditemukan oleh si Pertas ini. Tetapi setelah di cleansing datanya, saya nggak tahu kenapa ada banyak data double begitu. Akhirnya totalnya itu ada sekitar 204.800.000 sekian. Begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Ini apa namanya? Apa benar semua data KPU? Kan cuma 500.000 yang diberikan sampelnya. Begini. Apa ilustrasinya? Kalau misalkan ada rampok masuk ke toko emas, dia menemukan ada 100 kg emas gitu. Mungkin nggak dia hanya mengambil 1 kilonya aja, yang 99 kg ditinggalkan karena nggak enak, kasihan sama toko emasnya. Nggak mungkin. Jadi si hacker ini memberikan sampel 500.000 data yang bisa kita cek, bisa kita verifikasi untuk memastikan para pembeli, para calon pembeli itu tahu bahwa ini adalah data yang valid,
yang bisa diverifikasi, yang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam masa pemilu saat ini begitu. Nah, itu yang menurut saya juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Baik, begitu. Mas Pratama, apakah berapa lama untuk verifikasi? Kalau itu Anda lah misalnya yang contoh melakukannya, mencoba Kita mengambil kan sampel random aja. Kita tadi. ambil aja data. Kira-kira Kita berapa ada lama 500.000. waktu yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa ini memang data KPU? Dari 500.000 tadi, mungkin diambil 1 atau 10? Kira-kira Iya, butuh waktu berapa lama? Berapa gitu, dan semua yang saya ambil semuanya valid gitu. Itu cuma butuh waktu beberapa menit saja untuk melakukan verifikasi. Oke, baik. Saya langsung kembali ke Mas Idam. Mas Idam, apakah KPU sendiri atau Anda sendiri sudah mencoba untuk memverifikasi data-data tersebut yang tadi diberi sampel tadi? Ya, saya secara pribadi bukan ahli IT, Mas. Ya, oleh karena itu, saya harus menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang melakukan digital forensik terhadap dugaan tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Belum ada KPU hasilnya Republik tapi ya? Karena tadi Prinsipnya, dibilang kalau beberapa sudah menit. ada hasilnya, KPU berjanji akan segera menyampaikan ini kepada publik. Dan mesti diingat, di setiap kali pemilu, di setiap kali pilkada, ada data DPT. Dan kalau bicara tentang data pemilih, DPT maupun DPS, tanpa masking, itu ada di KPU provinsi, itu ada di KPU kabupaten kota. Ya, kalau tadi analoginya adalah seorang perampok ya di toko emas, saya pikir nggak tepat juga ya. Oleh karena itu saya pikir kita semua sebaiknya bersabar. Nanti KPU secara resmi akan menyampaikan hal ini kepada publik ya. Baik, saya langsung ke Mas Tama. Mas Tama, Anda sebagai peserta pemilu ya, dengan adanya sampel 500.000 yang kemudian kalau di cross check oleh Mas Pratama tadi dikatakan bahwa ini memang data DPT yang ada di KPU untuk 2024 begitu. Anda sendiri apa yang kemudian langkah-langkah apa yang harus diambil saat ini? Ya tentu David, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lihat. Yang pertama, saat ini proses sedang berjalan, proses pengecekan. Jadi soal dugaan-dugaan tentu kita harus percayakan kepada KPU, kita juga percayakan kepada lembaga-lembaga lain yang kemudian juga sedang berkoordinasi, sedang mendukung upaya-upaya untuk melihat permasalahan secara jernih. Karena kan tadi kita juga belum ada hal yang pasti. Apakah betul diretas? Apakah betul misalnya informasi tersebut memang informasi yang sudah pernah dimiliki oleh pihak-pihak lain? Nah ini yang kemudian hal pertama yang harus clear dulu. Karena kalau kemudian hal ini belum clear tentu tidak bisa kemudian jalan-jalan atau skenario-skenario yang kemudian akan dilakukan itu kita pikirkan. Karena belum ada kepastian. Kalau sudah pasti katakanlah betul terjadi, tentu kita harus dukung bagaimana kemudian memitigasi risiko terkait dengan hal ini di kemudian hari. Kemudian juga ketika betul ada pembobolan, betul ada peretasan, tentu juga itu ada sisi kriminalnya. Ada upaya penegakan hukumnya di sana. Nah, tapi lagi-lagi kita harus kembali kepada informasi yang tersedia tadi. Apakah betul dugaan-dugaan tersebut terjadi peretasan atau tidak? Karena ini masih belum clear, seperti yang tadi Pak Idam sampaikan, ini semuanya masih dalam proses audit forensik. Nah, memang kita juga dari publik harus bersabar, begitu juga dengan rekan-rekan sesama peserta pemilu. Jadi kita harus melihat permasalahannya menjadi lebih clear, gitu ya. Jadi kalau kemudian sudah ada keputusan, dari KPU juga sudah berjanji akan mengumumkan apapun hasilnya, baru kita bisa mengambil sebuah langkah atau mengambil sebuah sikap akan seperti apa. Tapi sepanjang hal ini belum terkonfirmasi, belum ada hasilnya, tentu kita masih harus menunggu informasi tersebut. Demikian, Bung David. Baik, saya kembali ke Mas Idam. Mas Idam, ini apakah benar? Ini informasi yang saya dapat, saya ingin konfirmasi begitu. Apakah benar dalam setiap 5 tahun sekali, tim sibernya atau tim yang bekerja di balik data KPU ini diganti? Jadi gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU itu adalah representasi dari lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas melakukan pengamanan siber di negara ini. Jadi sangat bergantung pada penugasan dari lembaga-lembaga tersebut. Dan kami sudah membentuk gugus tugas ini sejak tahun 2022 ketika tahapan ini mulai berjalan. Dan kami sangat percaya terhadap kompetensi yang dimiliki oleh mereka ya yang tergabung dalam gugus tugas
keamanan siber sistem informasi KPU ini. Baik, Mas Pratama, menurut Anda apakah yang disampaikan tadi ya, memang 2022 itu baru kemudian di renew lagi gugus tugas yang seperti ini. Ada pergantian gugus tugas. Apakah ini bisa menjadi celah atau ini justru akan memperkuat KPU nantinya? Begini, yang pertama saya tadi mau mencermati Pak Idam, tadi menarik gitu ketika data dengan full DPT itu di-share ke KPUD gitu. Saya nggak tahu apakah yang di KPUD itu memiliki semua data itu, 204 juta data itu, atau KPUD itu hanya memiliki data per daerahnya itu gitu. Karena jumlahnya sangat besar sekali. Kalau 204 juta data itu di-share ke semua KPUD, waduh, saya nggak kebayang tuh. Harus ngamanin berapa ratus KPUD gitu. Ini juga menurut saya perlu diperjelas supaya nanti sistem pengamanan seperti apa. Kemudian yang kedua tadi masalah, Mas Pratama, boleh kita konfirmasi dulu lagi sebentar ke mungkin ke Mas Idam, apakah itu diberi akses atau memang data itu di-share yang seperti ditanyakan oleh Mas Pratama tadi? Bagaimana Mas Idam? Data yang diberikan kepada KPU di daerah, baik KPU provinsi atau KIP Aceh ataupun KPU KIP Kabupaten Kota, itu data sesuai dengan DP4 yang teralokasi atau ada dalam setiap kabupaten kota ataupun provinsi tersebut. Dan proses pemutakhiran data pemilih ini diawali dari DP4 yang diberikan oleh pihak kementerian. Yang kemudian KPU turunkan kepada KPU di daerah yang diproses menjadi DPS dan pada akhirnya menjadi DPT. Baik, jadi bukan akses langsung kepada KPU pusat ya? Ya, jadi datanya memang di breakdown sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak kementerian kepada kami. Baik. Itu sesuai kabupaten kotanya, sejumlah yang ada seperti itu. Baik, kita kembali ke Mas Pratama. Gimana Mas selanjutnya Mas untuk jadi ini mungkin perlu diperjelas ya gitu. Artinya nggak mungkin orang bisa mencuri 204 juta data dari KPUD kan? Gitu. Misalkan KPUD mana nih? Depok gitu. DPT-nya berapa? 1 juta lebih gitu. Mungkin nggak hacker yang meretas KPUD Depok gitu bisa mendapatkan 204 juta data gitu. Nah ini malah akan jadi pertanyaan gitu loh. Apakah di KPUD itu nanti orang bisa mengakses semua data DPT gitu. Nah ini hal yang lain lagi ya gitu. Artinya kalaupun memang benar ya nggak ada masalah juga. Kalau aturan seperti itu nggak ada masalah juga gitu. Saya hanya berpikir masalah pengamanannya tentu akan lebih berat lagi gitu. Nah tadi ketika kita berbicara masalah tim sebenarnya Mas David itu nggak ada masalah. Tim siapapun orangnya gitu melakukan itu nggak ada masalah gitu. Yang penting kemampuannya, mampu nggak dia melakukan assessment, mampu nggak dia melakukan pengamanan, mampu nggak dia melakukan deteksi, mampu nggak dia melakukan monitoring gitu, mampu nggak dia melakukan analisis gitu, traffic gitu. Nah tadi seperti yang saya bilang, data sebesar ini gitu, ketika dicuri itu hampir nggak mungkin gitu kalau kita memasang sistem monitoring yang benar tidak terdeteksi gitu, pasti ada anomalinya, pasti akan terdeteksi ada anomalinya gitu karena diambilnya dalam jumlah yang sangat besar. Kalau misalkan sehari aksesnya itu misalnya 1 juta kali akses gitu, tiba-tiba ada 100 juta akses gitu, pasti akan mencurigakan gitu. Nah oleh karena itu mungkin perlu diperkuat lagi tuh masalah sistem monitoringnya gitu, SOC-nya kah gitu, atau misalkan dipasang sensornya kah gitu. Plus juga saya pikir admin juga harus mengerti bahwa ini bukan pekerjaan yang bisa ditinggal gitu. Monitoring itu harus dilakukan 24 jam. Sistem itu harus bisa memberikan alert ketika terjadi insiden gitu, atau misalnya anomali insiden gitu. Ya, nah, baik. Oleh karena itu menurut saya ya memang ini membutuhkan kerja keras. Emang nggak gampang Mas David. Saya tahu Pak Idam nggak gampang mengamankan sistem sebesar KPU karena tahun 2014 saya pernah menjadi tim IT KPU dari Lembaga Sandi Negara saat itu gitu. Jadi memang tidak mudah gitu. Oleh karena itu ya memang saat ini kalau kita mau nyari salah-salahan sudah bukan waktunya lagi, waktunya sudah semakin mepet nih gitu. Baik. Artinya ya, fokus bagaimana kita bisa memperkuat KPU sehingga nanti di 2024 benar-benar bisa hacker proof. Baik, saya ke Mas Idam. Mas Idam, apa jaminan dari KPU untuk
tim pengamanan ini bisa benar-benar bekerja dengan baik dalam pengawasan dan juga waspada gitu terhadap hacker-hacker dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami meyakini para ahli yang tergabung di dalam gugus tugas keamanan siber sistem informasi KPU itu adalah mereka para profesional dalam bidang cyber security. Itu keyakinan kami dan selama ini mereka bekerja dengan sangat baik. Baik, itu sudah menjadi jaminan dari KPU ya. Mungkin terakhir untuk Mas Tama Langkun, kira-kira harapannya ke depan untuk persoalan ini. Ya, tentu saja isu seperti ini akan terus terjadi kalau kemudian tidak ada jalan keluarnya. Nah, kita tentu berharap hal ini segera mendapatkan jawaban begitu sehingga tidak liar dan kemudian menambah isu-isu negatif yang kemudian berputar di seputaran isu pemilu. Nah, maka dari itu tentu saja kita dari peserta pemilu akan terus mendukung upaya-upaya untuk penguatan kepada KPU agar sistem database yang kemudian dimiliki itu bisa betul-betul terjaga. Apa yang Pak Idam sampaikan tadi dengan menjamin bahwa tim gugus tugasnya diisi oleh orang yang profesional sudah teruji, tentu saja itu akan menjadi pegangan bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan isu seperti ini segera diatasi. Mungkin demikian, Bung David. Baik, terima kasih Mas Tama, terima kasih Mas Pratama, dan juga Mas Idam sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Semoga pemilu ini juga aman, damai, data-data juga terjaga dengan baik, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam.